Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nur Aisyah. Di sini saya akan sedikit memaparkan materi tentang kopi, yaitu salah satu komoditas unggul di bawah Kementerian Pertanian. Kopi merupakan salah satu komoditas perkebunan yang memiliki nilai ekonomi tinggi dan menjadi andalan ekspor Indonesia. Pengelolaan komoditas kopi berada di bawah Direktorat Jenderal Perkebunan, yang merupakan bagian dari Kementerian Pertanian. Yang pertama yaitu ada tujuan pengembangan komoditas kopi. Tujuan utama dari pengembangan kopi adalah untuk meningkatkan produksi dan kualitas kopi nasional agar mampu bersaing di pasar internasional. Selain itu juga, pengembangan kopi juga bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan petani, mendorong hilirisasi produksi kopi, serta meningkatkan ekspor dan devisa negara. Adapun yang kedua tuh adalah proses usaha kopi. Proses usaha tani kopi terdiri dari beberapa tahap. Yang pertama tuh input, yang meliputi bibit unggul, pupuk, pestisida, tenaga kerja, serta lahan dan alat pertanian. Yang kedua yaitu proses produksi, dimulai dari penanaman bibit kopi, kemudian pemeliharaan seperti pemangkasan dan pemupukan, pengendalian hama dan penyakit, hingga panen buah kopi. Yang selanjutnya yaitu tahap pasca panen. Pasca panen itu yaitu pengolahan buah kopi menjadi biji kopi melalui proses pengupasan, fermentasi, dan juga pengeringan. Dari outputnya yaitu proses biji kopi kering yang siap dijual atau diolah lebih lanjut. Nah, dari sisi keuntungan nasional, kopi merupakan komoditas ekspor yang mampu menambahkan devisa negara dan membuka lapangan kerja. Dari outcome-nya yaitu pengembangan kopi meningkatkan kesejahteraan petani, berkembangnya ekonomi daerah, serta semakin dikenalnya kopi di Indonesia di pasar dunia. Yang ketiga ada struktur organisasi. Struktur organisasi dimulai dari Menteri Pertanian, kemudian di bawahnya terdapat Direktorat Jenderal Perkebunan. Nah, di dalamnya terdapat beberapa direktorat seperti Direktorat Tanaman Tahunan dan penyegar yang menangani kopi. Adapun Direktorat Pembenihan dan Direktorat Perlindungan Perkebunan. Selanjutnya di tingkat daerah terdapat Dinas Perkebunan. Nah, yang keempat tuh yaitu manfaat bagi petani dan negara. Komoditas kopi menguntungkan baik bagi petani maupun bagi negara. Petani mendapatkan penghasilan dari panen kopi, sedangkan negara mendapatkan devisa dari ekspor kopi. Nah, yang kelima tuh ada potensi ekspor, yaitu kopi di Indonesia memiliki potensi ekspor yang sangat baik. Kopi di Indonesia seperti Arabica dan Robusta sudah dikenal di pasar internasional dan memiliki permintaan yang cukup tinggi, terutama di negara Eropa dan Amerika. Oleh karena itu, kopi menjadi salah satu penyumbang devisa bagi negara. Poin yang keenam, ada contoh usaha kopi dalam 1 hektar. Produksi kopi dapat mencapai 1 ton per tahun dengan harga sekitar 60.000 per kilogramnya. Total pendapatan sekitar 50 juta per tahun. Dengan biaya produksi sekitar 25 juta per bulan, maka keuntungan yang diperoleh adalah sekitar 35 juta per tahun atau sekitar 2.900.000 per bulannya. Nah, petani dapat meningkatkan luas lahan atau menjual kopi dalam bentuk olahan dengan nilai jual yang lebih tinggi. Nah, dari kesimpulan materi yang tadi saya bahas, yaitu komoditas kopi merupakan komoditas unggul yang memiliki peran penting dalam perekonomian nasional. Selain itu juga meningkatkan kesejahteraan petani kopi, juga berkontribusi besar dalam meningkatkan devisa negara melalui ekspor.
Nah, mungkin demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.